Jadi kalau belum jelas, belum paham, nanti bisa untuk ditanyakan seperti itu. Tapi kalau mau lihat referensi gimana? Kalau mau lihat referensi di apa namanya di YouTube boleh silakan. Tapi kalau Anda lihat referensi, saya harap jangan bingung ya karena banyak versi video di sana beda-beda. Jadi jangan bingung. Anda ikut kerangka yang ini. Oke, kita tutup untuk yang kelas 7. Silakan selamat berkarya. Saya yakin kalian bisa untuk mengerjakan apa namanya tugas ini. Seperti itu, mudah-mudahan lancar untuk yang kelas 7, nilainya juga bagus-bagus di atas KKM. KKM-nya 71. Jadi silakan nilainya bisa didongkrak ya, mudah-mudahan bisa di atas 71. Baik, selanjutnya akan saya langsung ke kelas 8. Untuk kelas 8 di sini tugasnya hampir sama seperti kelas 7 cuma beda bobot materinya. Untuk bobot materinya di kelas 8 ini lebih mengarah, kalau yang kelas 7 kan lebih ke cita-citaku ya, jadi lebih ke personal mereka masing-masing. Nah, untuk yang kelas 8 itu lebih ke arah Salman ya, lebih ke sekolah. Jadi nanti lebih banyak mendeskripsikan sekolah. Saya yakin kelas 8 sudah paham kelas 8A dan 8B. Oke, masih sehat ya kelas 8 ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, amin. Kemudian yang selanjutnya, sebentar. Saya sampaikan juga untuk teknisnya ya. Yuk kelas 8 kita baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Teknisnya yang pertama. Untuk yang kemarin kan kelas 8 sudah saya kasih materi ya, kisi-kisi banyak. Itu soal yang kisi-kisi itu akan saya jadikan UAS. Kemudian untuk yang ini, untuk yang UTS, kita mengacu ke kompetensi dasar 2 ini. Jadi intinya Anda diminta untuk presentasi, kemudian kalau sudah Anda membuat video Q&A. Nah, video Q&A ini ya, pertanyaan dan jawaban ini, tanya jawab ini itu mengacu kepada sama seperti tadi kelas 7 ya. Pertanyaannya sudah ada, tinggal Anda menjawab sendiri. Jadi untuk teknis sama tadi seperti kelas 7. Cuma beda tema di sini adalah dari Salman untuk masa depan, ya. Itu temanya, dari Salman untuk masa depan, ya. Itu bedanya di situ. Kemudian untuk teknis bahasa, ya, bahasanya santai, boleh. Bahasa formal juga boleh, silakan. Yang penting maksud tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan mohon untuk bijak karena ini membawa nama instansi, jadi silakan Anda banggakan instansi tersebut seperti itu. Tapi tetap Anda misalkan ada keluh kesah ada apa, disampaikan saja lewat video ini, tidak apa-apa ya. Siapa tahu bisa untuk evaluasi seperti itu. Baik, langsung saja untuk yang nomor 1 ya, lihat dulu videonya, maksudnya ya video ini. Kemudian yang kedua, video kreatif ya, itu temanya. Yang nomor 3 itu adalah untuk nomor 3 sama seperti kelas 7 tadi, kita langsung ke nomor 4 saja. Ya, pembuatan video dibantu oleh tim balik layar sama ya. Misalkan nanti ada yang megang video, megang HP atau megang kamera, itu boleh silakan ya. Misalkan nanti ada yang kalau yang tanya orang lain kemudian kita menjawab gimana, boleh silakan, sekreatif Anda masing-masing. Yang penting tidak merepotkan orang lain, tidak apa-apa. Ya, boleh silakan. Dan selanjutnya untuk yang B, yang A ya, pembuatan video dibantu oleh tim balik layar. Kemudian yang B, tidak perlu jauh-jauh dari rumah, jadi sama ya, di dalam ruangan saja, ya dalam ruangan saja, yang aman, udah gitu aja. Kalau mau di teras boleh, yang penting aman. Di samping kanan kiri rumah boleh, yang penting aman, safety ya, masih dalam rangka social distancing. Dan selanjutnya boleh membawa catatan, seperti ini saya boleh. Yang penting jangan di seperti ini kan, kalau seperti ini jelas nggak kelihatan. Gini boleh, kalau sedikit kelihatan gitu boleh, tapi jangan terus-terusan kelihatan ya. Ya, jadi biar yang di close up itu seolah-olah Anda berbicara dengan audiens ya. Kemudian selanjutnya untuk yang videonya itu misalkan Anda mau menghafal teksnya, mau dihafal juga boleh, silakan, sama seperti kelas tadi. Tapi kalau misalkan Anda mau membawa naskah juga boleh, silakan. Yang penting naskahnya tidak terlihat. Naskahnya boleh berupa paper seperti ini, ya kertas, atau berupa handphone atau tablet itu boleh. Yang penting tidak terlihat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk untuk video yang sudah selesai itu nanti silakan diunggah. Diunggahnya sama di Google Drive masing-masing. Kalau sudah nanti dikopikan linknya, kemudian dijadikan ke saya ya, nomornya sudah ada di situ 085326074936.
Kalau sudah dijabrikan ke saya, nanti Anda ngelis di grup siapa yang sudah mengumpulkan, seperti itu. Boleh Anda yang ngelis, boleh juga uminya atau adiknya, ya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang G, batas pengumpulan sama ya, tanggal 1 April 2020 pukul 6 pagi ya, karena ini UTS jadi sampai 6 pagi nggak apa-apa kita molorkan ya. Selanjutnya untuk dress code ya, dress code itu menggunakan pakaian yang bebas dan rapi, sopan. Pakai peci, kalau bisa pakai peci yang ikhwan ya, untuk yang akhwat tetap yang pakai yang syar'i. Kemudian saya sampaikan untuk dalam pembuatan video ini tetap Anda menjalankan ibadah, tetap menjalankan amal. Misalkan ada kewajiban membantu orang tua ya tetap dibantu ya, jangan misalkan fokus ke video ini diminta bantu ini nggak mau gitu kan. Yang jelas tolong pembuatan ini tidak mengganggu aktivitas Anda di rumah, seperti itu. Gitu. Kemudian untuk penilaian juga sama, yang pertama materi yang disampaikan dan pengembangannya, kemudian yang kedua pembawaan materi, sifat komunikatif, kemudian percaya diri dalam penyampaian, itu tidak grogi dan tidak panik ya. Kalau udah grogi, udah panik, biasanya materinya hilang semua ya. Tapi saya yakin kelas 8A dan B terutama, kelas 8A itu udah pinter-pinter, kelas 8B juga sama, tidak kalah pinternya, kreatif juga. Jadi saya harap Anda tidak grogi, saya harap Anda tidak panik, saya harap Anda percaya diri. Kemudian yang selanjutnya untuk artikulasi juga sama, yaitu untuk artikulasi A, I, U, E, O, pengucapannya jelas, volumenya juga jelas ya. Jadi biar nanti saat dengan audiens itu nanti punya penilaian yang baik, seperti itu. Selanjutnya untuk hadis juga minimal 1 ya, silakan. Kalau lebih gimana tetap boleh, silakan. Ada 5 pertanyaan misalkan. Tiap pertanyaan ternyata Anda ngasih hadis, diberi hadis di situ, atau syirah atau ayat Al-Qur'an, itu malah lebih bagus. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Dan yang selanjutnya terakhir adalah kreativitas video. Sama untuk kreativitas video tadi, untuk yang pertama untuk background-nya ya, background belakang, kemudian suasananya ya. Suasana masuknya itu ya jadi mengurangi misalkan ada efek-efek suara, lagi tag video ternyata ada panci jatuh, piring jatuh, pecah dan lain sebagainya. Ya itu kalau insiden nggak apa-apa, tapi kalau misalkan terus-terusan ya mungkin dikurangi ya. Kemudian selanjutnya selain kreativitas itu juga misalkan mau diedit juga boleh, silakan, tapi tidak perlu memaksakan ya. Kalau misalkan Anda bisanya ya cuma video yang murni ya sudah, tidak apa-apa, dikirimkan yang murni ya, seperti itu. Kemudian terkait tema ini kelas 8 berbeda dengan kelas 7, yaitu kelas 8 ini saya jelaskan. Yang pertama itu pembuka sama ya, ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang baik itu yang santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada geraknya juga kalau bisa. Jangan cuma di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lebih komunikatif dikit, kayak ada orang di depannya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil senyum gitu nggak apa. Ya, silakan. Kemudian ada muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya dan sebagainya. Itu tiap-tiap orang, tiap-tiap anak itu beda-beda. Kemudian selanjutnya untuk bawahnya ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya selamat malam. Pilih salah satu tergantung Anda. Itu membuatnya itu pagi, siang, sore atau malam, ya seperti itu. Kemudian ada salam pembelajar. Saat mengucapkan salam pembelajar boleh dengan ini, salam pembelajar boleh, atau salam pembelajar atau salam pembelajar boleh. Yang penting kreativitas masing-masing ya, silakan, harus ada gerakannya. Kelas 7 juga sama tadi ya, kelas 7 ada gerakannya juga agar lebih videonya itu lebih bisa memotivasi, seperti itu. Ya, selanjutnya kata-kata yang nomor 1 boleh dikembangkan, silakan, sekreativitas kalian ya. Yang jelas masih dalam koridor pendidikan, masih mengandung nilai etika dan kesopanan ya. Kemudian selanjutnya ada menanyakan kabar. Nah, menanyakan kabar ini kreativitas Anda masing-masing. Bagaimana kabarnya, kemudian ayu dan sebagainya. Kalau dicampur gimana ya sudah nggak apa-apa, boleh, silakan, yang jelas nyambung ya.
yang jelas masih dalam konteks kesopanan. Kemudian kalau misalkan, tapi baiknya itu misalkan Anda formal ya formal semua. Tapi kalau misalkan Anda santai ya santai semua. Jadi lebih dalam satu bungkusan yang rapi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk kata-kata nomor 2 juga boleh dikembangkan, silakan, karena tiap-tiap anak berbeda-beda ya, silakan, jadi Anda boleh menggunakan bahasa sendiri. Kemudian selanjutnya nomor 3 itu basa-basi. Nah, itu sudah saya tuliskan di situ. Boleh kalian menjelaskan basa-basinya tentang cuaca, boleh, atau tentang olahraga juga boleh, silakan, atau tentang makanan juga boleh, silakan ya, boleh. Yang jelas nanti intinya nyambung dengan lebih menarik kalau kita tonton video ini bareng-bareng. Ya gitu, nggak apa-apa ya, yang jelas nyambungnya itu ke video, seperti itu. Kemudian temanya untuk yang kelas 8 itu tadi adalah dari Salman untuk masa depan. Itu temanya. Kalau judulnya adalah ini sekolahku, ya. Saya ulangi, judulnya adalah ini sekolahku, gitu. Jadi harus ada penekanan, ini sekolahku, atau ini sekolahku, atau ini sekolahku, atau ini sekolahku, boleh, silakan, harus ekspresif, ya. Kemudian yang selanjutnya untuk sama seperti kelas 7 tadi, misalkan nanti untuk kelas 8 itu ada juga pantunnya, pantun pembuka. Kalau bisa ingin nilainya lebih, itu pantunnya mengandung nilai-nilai yang nilai-nilai kesopanan, ya, nilai-nilai yang lebih memotivasi. Seperti itu nilainya lebih tinggi nanti, ya. Kalau pantun boleh nggak minta bantuan? Halah, kalau namanya yo pantun, kalau pantun itu kan Anda sudah diajari sama Ustadzah Bahasa Indonesia atau Ustadz Bahasa Indonesia, pasti sudah bisa bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nilainya lebih bagus, ya. Tapi kalau misalkan memang betul-betul Anda nggak mudeng, nggak bisa pantun, misalkan minta bantuan ya boleh. Tapi kalau bikin sendiri itu lebih baik, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk pertanyaannya itu seputar Salman, beda dengan kelas 7. Kelas 7 tadi pertanyaannya sekian. Nah, kalau yang kelas 8, karena ini Anda lebih paham tentang kondisi sekolah kita, jadi pertanyaannya kalau nggak salah ada A sampai AA, ya. Silakan itu dijawab, ya, dijawab secara petunjuk yang warna merah itu, seperti itu. Nah, yang pertama contoh, apa sih yang kakak ketahui tentang SMP IT Salman Al Farisi? Jadi jawab saja secara santai atau secara formal gitu. Jadi jawab, misalkan, Kak, apa sih yang kakak ketahui tentang SMP IT Salman Al Farisi gitu kan? Terus jawab, gini ya, Salman itu yang pertama keren, kemudian yang kedua, Salman itu luar biasa. Kenapa kok keren? Karena, dijelaskan. Kenapa kok luar biasa? Karena gini. Jadi lebih mantep. Kalau lebih mantep, siapa tahu kalau ini ternyata videonya menarik, nanti videonya bisa kita pakai untuk misalkan ada rapat komite atau apa, kita putar tuh video kalian semua, gitu kan. Ya, jadi bisa mengenalkan Salman lebih jauh lewat siapa? Lewat kalian semua, seperti itu. Oke, itu nomor 1 pertanyaannya. Kemudian masih banyak lagi terus ya, A sampai Z sampai AA, ya. Dan apakah pertanyaannya cuma seperti itu? Enggak. Misalkan Antuna, ya, Antun dan Antuna, kalian semua mau nambah pertanyaan lagi, boleh, silakan, enggak apa-apa. Ya, yang jelas sekiranya kalian itu merasa cukup, ya. Kalau misalkan ini saya buat sampai AA itu sudah cukup, tapi kalau Anda mau menambah sendiri boleh silakan. Tidak apa-apa, saya tidak masalah gitu kan. Karena nanti kita juga menilai untuk pengembangan kalimatnya juga bagaimana, seperti itu. Pengembangan kalimat maksudnya dikasih porsi segini, kira-kira Anda udah menyerah belum? Kan udah kelihatan dari ekspresi wajahnya. Tapi kalau ternyata masih semangat dan Anda menambah lagi, oke, saya tambahin. Tapi kalau dengan sampai segini, bobot segini, pertanyaan segini, tapi ternyata Anda semua itu merasa cukup, tapi pembawaan meyakinkan, itu juga nilainya bagus. Tapi kalau sudah seperti ini, kemudian Anda sudah lelah, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Apalagi kalau misalkan Anda dikasih pertanyaan segini, tapi yang dipresentasikan cuma 5 pertanyaan, itu baru muncul tanda tanya bagi saya. Kan tugasnya harus dijawab semua, ya, kok malah cuma sedikit yang dijawab. Nah, itu nanti malah bisa mengurangi nilai. Apalagi ini kan UTS, ya, ini untuk nilai UTS, seperti itu.
Tapi saya percaya 8A, 8B itu nanti kreativitasnya muncul ya, bagus-bagus, kemudian sopan-sopan, ya rajin-rajin, disiplin anaknya, ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai ada kalimat di bawahnya langsung disambung, alhamdulillah nih sobat pembelajar, pertanyaannya akhirnya sudah selesai dan jadi sahabat semuanya ini perlu saya sampaikan nih ya. Jadi kalau namanya sekolah bla 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 kemudian nyambung di kalimat yang namanya belajar itu ya di situ sudah ada kalimatnya. Kemudian kalau sudah boleh pakai kata-kata sendiri ya yang sekiranya kalian itu paham, nggak harus dengan kata-kata saya, yang penting intinya tersampaikan. Kemudian kalau sudah seperti biasa kalau di area kesimpulan itu ditambah hadis ya, hadis satu minimal sirah ataupun ayat ya, silakan. Kemudian boleh artinya saja boleh, ataupun syukur-syukur semua ya dari Arabnya sama artinya. Ya itu akan lebih berbobot, akan lebih bagus. Kalau dilombakan bisa menang. Ya. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 3 itu kata-kata semangat. Jadi setelah kesimpulan pasti ciri-cirinya di sini adalah teksnya ini adalah setelah kesimpulan pasti ditambah kata-kata motivasi. Motivasi seperti kelas 7 tadi, motivasi kepada anak-anak teman-teman yang sedang belajar di rumah. Ayo kita belajar, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita menyerah walaupun belajar online, kita tetap berdoa juga mudah-mudahan dan sebagainya. Ya, di situ sesuai dengan konteksnya. Kemudian boleh pakai kata-kata sendiri silakan, yang penting intinya tersampaikan. Kemudian untuk yang penutup, untuk yang penutup nomor 1 ada doa, sama. Misalkan saya tidak menerangkan pun Anda sudah paham di situ ya. Jadi intinya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mari sahabat sehat, bukan sahabat sehat ya, sahabat pembelajar. Salah itu, sahabat pembelajar. Kita mengajak, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa semoga ya. Jadi sesuai isi hati. Dan intinya doa ini kita mendoakan, kita berdoa bareng-bareng lah mudah-mudahan virus corona kemudian mendoakan umat muslim juga kalau bisa semuanya agar terhindar dari segala penyakit dan semuanya bisa kembali normal agar kita bisa belajar lagi di sekolah ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 ada pantun penutup. Untuk kalimatnya apakah harus seperti itu untuk kalimat menyambungnya? Kalau Anda punya kalimat sendiri nggak apa-apa silakan ya. Kalau punya kalimat sendiri pakai kalimat sendiri, yang penting bisa menyambungkan ya antar konteks. Konteks yang pertama itu kan doa, kemudian konteks yang kedua pantun penutup. Silakan kalau Anda punya kata-kata sendiri boleh untuk dipakai itu untuk menyambungkan dua konteks itu. Kemudian yang ketiga adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, bukan salam sehat ya, salam pembelajar. Ya, misalkan Anda yang awal tadi kan pakai untuk yang kelas 7 kan sobat pembelajar, karena ini lebih ke tentang Salman, boleh sahabat Salman ataupun sobat Salman gitu boleh silakan ya, kreativitas masing-masing, yang penting masih dalam koridor nilai etika dan kesopanan masih terjaga. Ataupun ya akhi ya ukti boleh silakan ya, antum antuna ya boleh silakan ya, kreativitas Anda masing-masing. Seperti ini, misalkan belum jelas, belum paham, silakan boleh untuk ditanyakan ya, disampaikan ke saya. Oke, itu untuk yang kelas 8 ya. Untuk yang kelas 8 alhamdulillah sudah selesai.